Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama. Sambil angkat tangan sama-sama katakan haleluya, haleluya. Nyatakan dia kudus. Tuhan, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Nyatakan nama Tuhan. Sekali lagi mari angkat tangan kita tinggi. Haleluya, haleluya. Kami nyatakan Engkau kudus, Kau yang layak Tuhan. Pujilah, katakan terpujilah, terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kita boleh berikan tepuk tangan lebih meriah lagi bagi Tuhan kita Yesus. Saya percaya tepuk tangannya bisa lebih dahsyat lagi Bapak Ibu bagi Tuhan kita Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari buka tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan, ini tangan-tangan kami yang terbuka sebagai tanda ucapan syukur kami. Kami berterima kasih buat kehidupan ini. Terima kasih buat nafas ini. Terima kasih buat semua yang baik yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Kami sadar kalau kami masih ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Kami bisa berdiri kuat tegak sampai saat ini itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan tidak ada alasan bagi kami untuk kami tidak bersyukur berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Dan malam hari ini satu yang kami bawa di hadapan-Mu yaitu ucapan syukur kami. Kami bawa penyembahan kami sebagai bukti kami berterima kasih. Kami tahu berterima kasih. Kami sadar bahwa hidup kami ini hanya karena anugerah Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini juga Kau sudah tuntun kami datang di tempat ini. Kami percaya itu bukan karena kami, tapi Kau sudah tuntun langkah kami sehingga kami boleh berada di bait yang kudus di tempat ini. Dan kami percaya melalui ibadah ini semua kami pasti diberkati. Kami terima berkat yang baru, kami terima berkat yang besar, kami terima berkat yang hebat malam hari ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang miskin diberkati berlimpah-limpah. Pulang dari tempat ini, kami membawa kemenangan besar, kami membawa berkat yang besar yang percaya. Kasih tepuk tangan yang meriah, yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu motivasi kami datang di tempat ini karena kami takjub terpesona akan pribadi-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sekarang tuntun kami dengan firman-Mu, tegur kami, koreksi kami, nasihati kami. Kami percaya firman-Mu malam hari ini boleh menjadi rema terpatri di dalam hati kami. Sehingga malam hari ini kami bukan cuma sekedar mendapatkan informasi yang baik, tetapi terlebih daripada itu kami mendapatkan pewahyuan dari Engkau. Ketika kami mendapatkan pewahyuan itu yang mengubah arah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa Roh Kudus Engkau pimpin, Engkau mengurapi setiap kami. Tidak ada satu tempat duduk yang diduduki oleh jiwa-jiwa yang luput dari kuasa-Mu. Semua pasti dijamah, semuanya pasti dipulihkan, dilawat, diurapi Tuhan. Sehingga malam hari ini firman-Mu menjadi firman yang berkuasa yang mengubahkan paradigma kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan firman-Mu yang tidak terbatas. Percaya semua kami malam hari ini diberkati. Di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Semua orang percaya sama-sama dengan saya, kita katakan. Sekali lagi katakan. Kasih tepuk tangan yang dahsyat yang mulia buat Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua. Shalom. Apa kabar malam hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Kalau saudara tidak keberatan, saudara boleh saya kasih salam atau saudara lihat, senggol dia, katakan begini, saya senang sekali duduk di sebelahmu malam hari ini. Yang belum kenal boleh kenalan dulu, tidak apa-apa, ya. Siapa tahu dengan perkenalan malam hari ini ada terjadi kerjasama bisnis atau bagaimana, kita tidak tahu, ya. Puji Tuhan, haleluya. Saudara bersuka cita malam hari ini, amin. Aminnya cuma 5 orang. Saudara bersuka cita malam hari ini, amin. Yes, kenapa saudara bersuka cita? Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Ini jemaat ibadah ketiga ini karismatik sekali semua, ya. Luar biasa karismatik, rohani sekali. Kasih tepuk tangan dulu. Kita bersuka cita karena kita punya Tuhan yang baik, amin. Kita bersuka cita karena Tuhan kita hebat dan luar biasa, katakan amin, saudara. Puji Tuhan. Iya, senang sekali boleh berdiri di hadapan saudara malam hari ini. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala, kepercayaan yang diberikan kepada saya, dan kita doakan sama-sama. Bapak Ibu Gembala lagi pengobatan di luar kota, kita doakan biar semuanya boleh berjalan dengan baik, saudara. Ya, kita jemaat Tuhan harus selalu mendukung gembala kita di dalam doa, karena saya percaya doa itu ada kuasanya. Katakan amin. Gembala juga perlu doa bagi jemaat-jemaatnya. Katakan amin, saudara. Amin. Dan malam hari ini dengan tidak bermaksud merasa lebih pintar dari saudara, menggurui saudara, tetapi malam hari ini kita mau belajar bersama-sama. Yang mau belajar sama-sama katakan amin. Ya, saya belajar, kita semua belajar. Di dalam kekristenan kita harus terus belajar, saudara. Belajar apa? Kita belajar mengenal pribadi Tuhan Yesus. Semakin tertanam ketika kita belajar firman, mendengar firman, itu ibaratnya kita semakin ditanam, saudara. Semakin tertanam kuat. Makanya saudara ketika dengar firman Tuhan, saudara harus dengar baik-baik, saudara. Ketika kita dengar firman Tuhan, memang firman Tuhan tidak mengubah situasi serta-merta situasi langsung berubah, tapi percayalah, ketika kita dengar firman Tuhan, kita responi firman Tuhan, itu yang akan mengubah paradigma kita. Katakan amin. Firman Tuhan yang akan mengubah paradigma setiap kita. Kenapa banyak orang Kristen tidak berubah-ubah dari dulu sampai sekarang? 10 tahun yang lalu sampai sekarang itu tidak berubah-ubah dalam hidupnya. Dia kayak Tuhan Yesus nih. Dahulu sekarang tidak berubah. Kalau Tuhan Yesus beda. Ya. Kenapa banyak orang Kristen tidak berubah dari dulu, sifatnya kayak begitu, sikapnya kayak begitu, tukang iri hati, tukang pemarah, tukang cemburu, penipu dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tidak mengalami pembaharuan budi. Yang mengerti bilang coba tengok sebelahnya, saya kasih tahu. Kayaknya saya tahu ini orangnya siapa. Ya. Kenapa tidak mengalami pembaharuan budi? Orang kalau dia mengalami pembaharuan budi, saudara, cara hidupnya pasti berubah, cara melayaninya pasti berubah, cara beribadahnya pasti berubah, cara menyembahnya pasti berubah, cara memujinya itu pasti beda. Setuju bilang amin. Makanya kita perlu dengar baik firman Tuhan. Siapapun yang menyampaikan firman di sini. Saya biasanya kalau dengar firman, kalau ada sesuatu yang klik gitu, saya langsung catat. Saya langsung catat, saudara. Karena oh iya, firman Tuhan yang jadi rema. Karena apa? Ketika kita dengar firman Tuhan, saudara, percayalah, ada mungkin satu ayat yang bisa menguatkan kita. Ada kalimat yang bisa meneguhkan setiap kita. Makanya kita perlu dengar firman Tuhan. Saudara tahu pintu gerbangnya iman itu dari mana? Dari mana? Telinga. Itu pintu gerbangnya. Saudara, iman timbul dari pendengaran akan iman timbul, iman jadi kuat, iman jadi bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan, firman Kristus. Jadi kalau mau iman kita bertumbuh, harus dengar firman baik-baik. Katakan amin. Jangan lebih senang dengar gosip daripada dengar firman. Halo.
senang lihat infotainment, senang dengar gosip daripada dengar firman Tuhan. Kalau dengar gosip, biar 2 jam itu standby terus matanya, telinganya. Tapi kalau dengar firman Tuhan, baru 10 menit disampaikan. Tapi saya percaya tidak ada di sini. Tidak ada yang mengaku. Ya, katakan amin. Jadi dengar firman Tuhan saudara dengan baik. Ya, ketika saudara mungkin mau mengaku lagi, kalau itu suruh teman cubika, supaya sadar lagi. Karena firman Tuhan itu berkuasa. Bila amin. Firman Tuhan itu berkuasa. Ingat waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, Tuhan Yesus lawan iblis pakai apa? Pakai firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu, pakailah jurus firman Tuhan ketika kita menghadapi sesuatu. Maka kita perlu dengar firman Tuhan supaya kita kuasai. Ketika kita dapat pencobaan, mengalami sesuatu masalah, persoalan dan lain sebagainya, ada jurus yang bisa kita pakai apa? Firman Tuhan. Ada senjata yang bisa kita pakai, yaitu apa? Firman Tuhan. Gimana kita bisa mengalahkan musuh, tapi kalau kita tidak tahu firman Tuhan? Amin. Ketika kita lagi dalam situasi yang tidak baik mungkin, lagi dalam musim-musim yang tidak baik, kita ingat ayat. Oh, saya dengar firman Tuhan minggu lalu itu berkata Filipi 4:13. Apa itu? Oh Tuhan Yesus, ampunilah mereka. Ini ayat sudah terkenal sekali, saudara. Salah satu ayat yang terkenal sekali Filipi 4:13. Saudara pulang minta ampun sama Tuhan ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Aduh, saudara, bagaimana kita melawan iblis kasihan? Bagaimana kita menghadapi situasi hidup kita ini kalau kita tidak tahu firman, tidak kuasai firman, tidak jadi firman itu kita tidak pegang dalam hati kita. Ketika kita mungkin lagi berada di musim-musim yang kurang, gitu kan, ekonomi lagi sulit, sekarang mungkin ekonomi tidak baik, kita ingat Mazmur, saudara. Tuhan adalah gembalaku, takkan jadi lawan segala sesuatu dengan firman. Makanya kita perlu dengar firman Tuhan. Yang setuju dan mengerti katakan haleluya. Haleluya. Haleluya itu di atas haleluya. Ya, itu karismatik punya ciri khas itu. Haleluya. Yang setuju katakan haleluya. Kasih tepuk tangan yang mulia buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, sudah setengah khotbah saya, tinggal setengah lagi saudara. Ya, dalam lama sebentar saja. Ya, kita buka dalam Yohanes 2 ayat 14 sampai 16. Hari ini saya akan berbicara tentang motivasi yang benar, saudara. Ya, kita belajar sama-sama. Yohanes 2 ayat 14 sampai 16. Saudara bantu multimedia di depan. Kalau bisa handphonenya ditaruh dulu ya, boleh ya. Di silent, boleh. Kalau perlu dikasih mode apa gitu, saudara. Ya, jangan lihat dulu. Karena walaupun kita silent, tapi kalau kita pegang handphone muncul notifikasi. Buyar lagi konsentrasi kita. Ya, tidak apa-apa. 20 menit kurang lebih untuk kita dengar firman Tuhan sama-sama. Katakan amin. Yuk. Firman Tuhan berkata demikian, dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. 15. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. 16. Kepada pedagang-pedagang merpati itu ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Saudara, ada satu peristiwa yang barusan kita baca. Kalau saudara baca perikopnya itu panjang sekali, tapi di dalam Bible dikisahkan, dituliskan ada satu peristiwa yang menceritakan Yesus itu marah besar. Tuhan Yesus itu sangat marah besar. Bahkan dikatakan di situ kalau kita baca betul-betul ayat tadi, sampai Yesus itu main fisik. Main fisik di mana ayat 15 sampai Tuhan Yesus itu bikin cambuk.
Dia bikin cambuk, terus apa? Dia jungkir balikan, dia hampurkan semua penjual-penjual yang ada di Bait Allah pada saat itu. Saudara, pada saat itu saya percaya mungkin ada yang terkena cambuk pada saat itu. Ya bisa saja dia kena cambuk, kena apa. Tapi di sini Yesus, kalau kita lihat Yesus marah besar, saudara. Sangat marah bagi Tuhan Yesus. Waktu saya cari-cari di Alkitab, inilah peristiwa yang kalau menurut saya yang saya temukan ya, dalam kitab inilah, nas inilah dikatakan Yesus itu sangat teramat marah sekali. Kalau kita lihat waktu Petrus nyangkal dia, Yesus tidak marah. Betul tidak? Ada tidak Yesus marah waktu Petrus nyangkal dia? Kita sudah kerja di muridku, kau hianati saya, bayangkan dihianati. Gak ada yang awas terus. Saya hajar, awas Petrus. Enggak marah, saudara. Waktu Yudas hianati dia, ada tak Tuhan Yesus marah? Tidak. Waktu Yudas jual Tuhan Yesus, hianati Tuhan Yesus tidak marah, saudara. Tidak ada. Tuhan Yesus itu mengutuk Yudas, memarah-marah dia, memaki-maki Yudas. Saya cari di Alkitab itu enggak ada cerita seperti itu. Enggak ada, saudara. Tetapi kenapa kepada para pedagang-pedagang ini Tuhan Yesus marah sekali? Pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus bisa sebegitu marahnya sama pedagang-pedagang ini? Saya meyakinkan kepada saudara bahwa Tuhan Yesus itu sayang sama bisnismen dengan bisniswoman. Amin. Katakan amin, saudara. Konteksnya jangan kita artikan, oh berarti Tuhan Yesus ini tidak senang marah dengan pedagang pengusaha. Oh tidak, begitu. Konteksnya lain di sini. Tuhan Yesus sayang bisnismen, Tuhan Yesus sayang bisniswoman. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Ya. Tetapi di sini yang menjadi masalah adalah begini, saudara. Yesus tidak suka mentalitas pedagang itu dibawa ketika kita datang ke rumah Tuhan. Itu yang menjadi masalah. Ternyata yang membuat Yesus marah adalah ketika mentalitas pedagang itu dibawa ke rumah Tuhan. Katakan mentalitas pedagang, 1, 2, 3. Itu yang membuat Yesus marah, saudara. Saya mau tanya kepada kita semua, prinsip daripada pedagang itu apa? Hah? Saudara, ada pedagang di sini? Prinsip daripada seorang pedagang adalah cuan atau untung. Keuntungan, saudara. Seluruh pengusaha di muka bumi, bisnismen, bisniswoman, yang dicari adalah untung. Tidak mungkin orang usaha yang dia cari rugi. Itu begini dia itu. Kalau bisa pengusaha pedagang modal sekecil-kecilnya untung, tapi intinya sejatinya yang namanya pedagang pengen untung, Bapak Ibu Saudara. Itu normal. Kalau kita dagang, kita usaha, itu normal. Ketika kita cari keuntungan, itu normal, Bapak Ibu Saudara. Sama-sama itu normal. Itu baik. Ya, cari untung sebesar-besarnya, tapi dengan cara yang halal, saudara. Tapi itu normal, itu sistemnya seperti itu. Tapi persoalannya, saudara, ketika sistem ini yang kita bawa, mental ini yang kita bawa, ketika kita ngikut Tuhan Yesus, itu yang bahaya. Saya ulang ya. Cari keuntungan ketika kita dagang itu baik. Itu normal. Tetapi persoalannya ketika mental ini, prinsip ini yang kita bawa ketika kita ikut Tuhan Yesus, itu yang bahaya, saudara. Banyak orang Kristen sekarang terjebak dengan yang namanya untung rugi. Halo. Betul, saudara. Saya mau ke gereja. Tuhan, saya mau sungguh-sungguh hidup, menyerahkan hidupku. Kalau
Engkau jawab doaku. Tuhan, saya mau rajin ke gereja Tuhan, kalau Engkau berkati Kak Tuhan. Berapa banyak yang pernah kayak begitu? Kita mau datang sama Tuhan, kita mau ikut Yesus, mau melayani, mau rajin beribadah, ketika kita dapat keuntungan dari Tuhan. Dan banyak orang Kristen yang terjebak dalam hal itu, saudara. Hati-hati, saudara. Tanpa kita sadari, kedekatan kita dengan Tuhan itu kedekatan untung rugi. Halo. Tuhan, saya mau melayani. Kau berkati saya melayani. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Itu jemaat yang di Kutub Utara. Kutub Utara ada jurang yang paling dalam. Itu di situ itu. Jemaat di situ, saudara. Ya. Bagus sebelah dengan toko bangunan. Waktu dekat. Itu jemaat di situ. Yang toko bangunan berapa? Di sini semuanya motivasinya benar. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Ya. Ketika saya untung baru saya mau ke gereja. Ketika saya diberkati baru saya mau ke gereja. Teman saya dulu begitu, saudara. Ya, dia doa Tuhan, ketika Kau berkati usaha saya akan rajin ke gereja. Diberkati betul. Tapi ketika sudah diberkati, banyak sudah dia punya jualan-jualan, tidak datang ke gereja. Saya mau katakan tidak salah dengan hal itu, saudara. Tapi saya mau kasih tahu begini satu hal, kita tidak baik bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah menjanjikan keuntungan jasmani bagi kita. Mengerti katakan amin? Tuhan Yesus itu menjanjikan berkat rohani bagi saya dan saudara. Berkat jasmani itu akan ikut dengan sendirinya. Ketika kita sudah mendapati berkat rohani, berkat jasmani itu akan ikut kepada kita. Yesus mengajarkan kita kejarlah berkat-berkat rohani, bukan berkat jasmani. Matius 6 ayat 33 berkata apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa? Kita harus kejar dulu berkat rohaninya, kejar dulu sumbernya, baru yang lainnya itu ikuti. Pak, Bu, teman-teman semua, jangan fokus kepada berkatnya, jangan fokus kepada yang ditambahkan, itu akan ikut dengan sendirinya. Saya selalu berkata begini, tidak bosan-bosan saya katakan begini, saudara. Jangan kejar apa yang bisa datang sendiri. Ketika kita sudah dapat Kristus, saudara, kita sudah terima berkat rohani, berkat jasmani itu akan ikut dengan sendiri. Katakan amin, Bapak Ibu. Katakan amin. Kasih tepuk tangan yang beri buat Tuhan. Jadi saya mau katakan begini, yuk kita belajar sama-sama. Mulai malam hari ini kita dengar firman Tuhan. Kita ubah paradigma kita, mindset kita. Kita mau datang kepada Tuhan dengan motivasi yang benar. Sama-sama bilang sama saya, datang kepada Tuhan dengan motivasi yang benar. 1, 2, 3. Datang kepada Tuhan dengan motivasi yang benar. Ketika kita beribadah di tempat ini, kita datang dengan motivasi yang benar. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Ikut Tuhan dengan motivasi yang benar. Ketika kita beribadah di tempat ini, motivasi kita apa? Pastikan set hati kita dari rumah. Saya mau datang ibadah karena saya rindu berjumpa dengan Tuhan, karena saya rindu mau mengalami pribadinya. Itu dia, saudara. Katakan amin, Bapak Ibu. Ya. Jangan setting hati kita, oh supaya saya diberkati, supaya saya begini bla 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 dan lain sebagainya. Jangan di situ fokusnya, saudara. Tidak salah dengan itu, tetapi saya mau katakan fokus kita, motivasi kita pure karena Tuhan Yesus. Katakan amin. Saya akan kasih lihat ada kisah yang lain dalam Alkitab, saudara. Kita buka di dalam Yohanes 6 ayat 25 sampai 26. Yohanes 6 ayat 25 sampai 26. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? 26 jawab, Yesus menjawab kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, perhatikan ini, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan apa? Karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang.
Saudara, kalau saudara menyimak, membaca, memperhatikan kisah dari Yohanes, di dalam kitab Yohanes lah, di situ banyak Tuhan Yesus melakukan mujizat demi mujizat di kitab Yohanes. Ada begitu banyak mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Salah satunya dia memberi makan 5.000 orang di kitab Yohanes. Ketika Yesus membuat begitu banyak mujizat, begitu banyak juga orang-orang berbondong-bondong mengikut dia. Jadi Yesus pada saat itu menjadi sangat terkenal, Bapak Ibu Saudara. Bayangkan saudara, Yesus membuat mujizat yang spektakuler. Bayangkan bagaimana orang itu takjubnya akan mujizat itu. Zaman sekarang juga kalau kita melihat ada hamba-hamba Tuhan yang punya karunia, mujizat, apa sebagainya. Ada begitu banyak orang, hadirlah KKR kesembuhan. Pasti banyak orang datang. Yesus, kita lihat begitu banyak orang datang. Kemana Yesus orang-orang ikut. Manapun Yesus orang itu ikut. Tetapi apa yang terjadi? Satu ketika Yesus menghardik orang-orang ini. Yesus bilang apa? Ayat yang ke-26. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melihat kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Artinya begini, saya tahu motivasi kalian ikut saya. Saya tahu motivasi kalian untuk datang mencari saya. Hanya untuk apa? Kepentingan perutmu. Cuma karena kamu ingin diberkati. Cuma ingin berkat-berkatku saja. Sederhananya begitu. Sorry to say, berapa banyak orang Kristen yang mau ikut Tuhan, cari Tuhan hanya karena berkatnya saja. Ada banyak sekali seperti itu. Ayat ini, kisah ini menjelaskan, membuka paradigma kita. Ayo cari Tuhan bukan karena berkatnya, saudara. Bukan karena mujizatnya. Yesus menghardik itu artinya memarahi mereka. Wih, gak enak ya, tiba-tiba saya lagi duduk, saya contohin saya saja. Kalau saudara, tiba-tiba saya Osman, saya tahu motivasi muda. Oh, cuma ini berkat, cuma berkat saja. Itu artinya tidak terus. Ternyata orang-orang ini cuma lihat mujizat yang Yesus lakukan. Kenapa mereka ikut Yesus? Kenapa mereka cari Yesus? Ternyata cuma karena mujizat yang Yesus lakukan. Ayat 41, ketika Yesus berbicara kepada mereka, apa respon mereka? Ayat 41, maka berseru-serulah orang Yahudi, marah, seru-seru. Saya simpulkan begini, saudara, mujizat itu tidak mengubah seseorang. Mereka mengalami mujizat. Orang-orang Yahudi lihat mujizat, lihat mujizat Yesus. Tapi lihat sungguh-sungguh artinya apa? Mujizat itu tidak mengubah orang sebenarnya. Pengenalan akan Yesus itulah yang mengubah kehidupan seseorang. Setuju bilang amin. Katakan amin. Yuk belajar datang sama Tuhan Yesus dengan motivasi. Datang karena kita ingin kita terus pribadinya. Amin. Satu jawaban lagi. Saudara ingat 10 orang besar? Saudara ingat kisahnya itu? Yuk kita buka sebentar dalam Lukas 17. Lukas 17 ayat 12 sampai 16. Saya berharap saudara masih bersama-sama dengan saya, katakan amin. Amin. Iya. Oke. Ketika dia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Ketika Yesus, mereka tinggal berdiri agak jauh. Next. Ya. Dan apa? Berteriaklah mereka, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Saudara tahu pada zaman dulu penyakit kusta itu penyakit yang sangat boleh dikata penyakit yang sangat berat sekali. Karena pada saat itu zaman dulu orang kalau sakit kusta itu dianggap dia kena kutuk. Jadi mereka itu diasingkan, tidak bisa bersosialisasi dengan orang banyak.
karena mereka dianggap dikutuk, saudara. Ya. Kemudian lewat Yesus, toh ada 10 orang kusta di situ. Tidak tahu mereka bagaimana ceritanya ngumpul, saya tidak tahu karena tidak ceritakan dari kita. Tapi mereka lagi kumpul di situ lewat Tuhan Yesus. Mereka tahu Yesus. Langsung mereka berteriak, toh mereka berseru. Berseru tidak? Coba naik air dulu ya. Halo. Berseru ya. Berseru. Kalau berseru itu artinya apa? Berteriak. Kalau berseru itu kalau Yesus, nah itu bukan berseru itu, manggil. Iya, merayu, gitu. Ya, bukan begitu cara manggilnya. Tetapi Yesus, ya, saya nggak tahu mungkin beberapa kali dia panggil begitu. Mereka berseru, mereka berteriak. Terus dibilang apa? Kasihanilah kami. Ayat 14. Terus ayat 12, lalu yang memandang kepada mereka, ternyata waktu mereka berteriak, saudara, Yesus, dan Yesus dengar seruan mereka, Yesus lihat mereka, langsung Yesus bilang begini sama mereka, kalian, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Yesus cuma bilang begini sama mereka, oke, sekarang kalian semua dengar baik. Pergilah, perlihatkan diri kalian kepada imam-imam. Sekarang pergi. Pergilah mereka 10 orang kusta. Mereka jalan pergi. Di tengah-tengah perjalanan apa yang terjadi? Halo, apa? Mereka menjadi sementara OTW ke imam-imam, sembuh mereka. Tapi yang ironis dulu ini, saudara. Alkitab mencatat, saudara tahu ketika mereka sembuh, berapa orang yang balik? Jangan malu-malu, saudara. Saya mungkin saudara pakai bahasa kamu juga apa yang jangan tegas sedikit. Berapa orang yang balik? Cuma 1 orang yang kembali. Dia datang kepada Yesus, dia kembali. Tuhan Yesus bilang, bukan 10 tadi. Mana yang 9? Kenapa cuma 1? Alkitab mencatat cuma 1 orang yang kembali. Dia bersujud, dia menyembah, bersyukur. Dan ternyata Alkitab bilang dia ini orang Samaria. Berarti yang 9 tadi bisa jadi orang Yahudi. Kenapa orang ini balik? Karena dia terkagum, dia takjub kepada yang memberi mujizat. 9 ini kenapa dapatnya? Ternyata bisa ketahuan fokus mereka hanya pemberian Yesus. Saya coba renungkan, saudara, ternyata lebih banyak orang yang lebih fokus, lebih terpukau dengan mujizat pemberian Yesus daripada pribadi Yesus. Ya. Iya, karena 9 kali lebih banyak orang yang ternyata cuma terpukau dengan pemberian Yesus daripada pribadi Yesus. Saya mengatakan begini, orang Kristen yang fokusnya hanya kepada mujizat pemberian Yesus, itu dia orang Kristen anak-anak. Kenapa saya katakan begitu? Saya kasih contoh anak saya juga. Ke masjid, waktu saya bawakan pulang saya kerja, saya bawakan dia mainan. Waktu itu saya ingat mainan apa ya? Spider-Man. Masih umur 2 tahun. Masih juga. Tapi kasih surprise. Oh ya, ini sudah senang kok. Wah, senang sekali dia. Dia ambil mainan itu langsung pergi. Itu anak-anak. Tapi beda kalau orang dewasa. Biasanya orang dewasa ketika kita kasih sesuatu sama dia, misalnya anak kita udah dewasa, kita kasih, sayang, nak, papi ada sesuatu, kita kasih.
apa yang dilakukan, dia akan peluk kita. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mama buat hadiahnya. Betul nggak? Orang dewasa fokusnya kepada sang pemberi. Anak-anak fokusnya kepada pemberi. Paham sampai sini? Sekarang kita fokus ke siapa? Pemberian atau sang pemberi? Betul. Serius. Kalau misalnya Tuhan jawab doa kita, puji Tuhan. Amin. Tapi kalau misalnya juga Tuhan jawab doa kita tidak, sebenarnya begini, tidak juga itu termasuk jawaban doa, saudara. Tapi jawabannya tidak. Ketika jawaban Tuhan tidak, gimana responnya? Wih, luar biasa Indonesia. Berhasil buat pas saya, walaupun cuma satu orang yang meresponnya. Ya. Harusnya ketika mungkin doa kita belum dijawab, saudara, dan dijawab situasi tidak sesuai dengan keinginan kita akan tetap berkata, kalau orang dewasa, terima kasih Tuhan Yesus. Itu artinya fokus kita kepada sang pemberi, bukan pemberi. Amin. Saya mau kasih tahu itu, orang Kristen yang fokusnya hanya pemberian, siap-siap ujung-ujungnya dia akan kecewa. Serius. Betul. Ujung-ujungnya pasti akan kecewa. Kata-kata kecewa, 1, 2, 3. Kecewa. Makanya tidak heran kalau kita lihat ada teman kita, ada orang Kristen, kita, hei Tuhan katanya kau memberkati. Katanya Tuhan memberkati. Katanya Tuhan yang sanggup bagaimana Tuhan. Enggak. Itu. Tidak mau kan gereja lagi kalau begitu, stopkan melayani. Betul apa betul? Saya tidak tahu saudara dia mau saudara korban, pelaku atau gimana, saya tidak tahu. Ujung-ujungnya pasti kecewa. Sama seperti orang Yahudi tadi yang di Yohanes. Saya pastikan itu. Pasti akan kecewa. Pasti. Saya mau kasih tahu begini, iman itu bukan percaya kepada atribut Yesus, pemberian Yesus, tapi iman yang sesungguhnya percaya Yesus saja, percaya pribadi Yesus saja. Kita ikut Yesus pure karena pribadinya. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Saya percaya saudara, kalau orang Kristen motivasinya seperti ini, tidak akan lagi ada yang namanya dia mau kecewa, dia mau malas datang ibadah, dia mau malas datang berdoa, bagaimana? Karena apa? Motivasinya pure. Saya datang ibadah, saya gereja, saya melayani karena Tuhan Yesus, bukan siapa-siapa. Saya belajar itu saudara. Ketika situasi di dalam pelayanan atau dimanapun tidak sesuai dengan keinginan saya, kadang itu yang menguji kita. Kau kecewa, artinya kau motivasimu fokusmu ke keadaan atau kepada Tuhan. Karena itu yang menjadi kita menjadi pelajaran. Tapi ketika kita walaupun ada badai, tantangan dan lain sebagainya yang menggeser kita mungkin, saudara, tetapi kita tetap berdiri tegak dan berkata, Tuhan aku mau tetap berdiri tegak, aku motivasi untuk tetap melayani untuk apapun yang terjadi. Oh itu dia. Itu tandanya orang punya motivasi yang benar. Yuk sama-sama kita perbaiki motivasi kita. Katakan amin. Kita perbaiki kepengiringan kita akan Tuhan. Ayo kita sama-sama perbaiki. Fokus hanya kepada sang pemberi. Katakan amin. Ada lagu saya lupa gimana ya. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena berkatmu yang membuat aku. Ada yang tahu lagu itu? Ayo kita tahu gimana sebenarnya. Sebenarnya cuma tahu lagu kita tahu apa sebenarnya. Bukan berkatmu, thank you Bang Ben. Bukan kebaikanmu yang membuatku
mengikutimu, melainkan itu keren sekali lagunya itu. Itu bicara motivasi yang murni itu. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena berkatmu yang membuat aku mengikutimu, tetapi karena pribadi. Taruh itu dalam hati kita, Pak, Bu, teman-teman semua. Katakan amin. Bukan karena berkatnya, bukan karena kebaikannya, tetapi karena pribadinya. Saya percaya kalau motivasi ini kita punya, tidak perlu gembala mau cari kita, kemana tidak lama tidak datang ibadah. Betul, kemana, kok lama tidak pelayanan nih. Kemana, sudah lama tidak kelihatan gereja. Tidak perlu lagi gembala mau hubungi kita, saudara. Karena motivasi kita, saya datang ibadah, saya kebaktian, saya melayani pure karena pribadi Tuhan Yesus. Amin. Yang setuju dan mengerti katakan amin. Kasih tahu sebelah kiri kanannya, katakan begini. Terpesona sama pribadinya Tuhan Yesus saja. Fokus sama pribadi Tuhan Yesus. Amin, saudara. Ayat yang terakhir, saudara. Ayat yang terakhir. Saya percaya ketika hamba Tuhan, pembicara berkata ini ayat yang terakhir, segala yang letih lesu beban berat diberikan kekuatan yang baru. Haleluya. Ayat yang terakhir. Puji Tuhan. Wah, langsung pura-pura konsentrasi, saudara. Ini ayat yang terakhir, ada yang paling terakhir. Ada yang paling terakhir, saudara. Nah, tapi ini yang paling terakhir lah juga, saudara ya. Karena saya tahu, saya sudah merasakan aura-aura kampung tengah kita ini sudah bergelora semua. Ya, haleluya. Oke, yang terakhir saudara ya, Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Ini salah satu contoh lagi dalam Alkitab yang terakhir. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab, Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya bagi kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Ayat ke-17, 23 please. 17, sama-sama katakan 17, 1, 2, 3, 17. Oh, belum. Ya, ini dia. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara tahu kisahnya siapa ini? Sadrak, Mesak, Abednego, kita sudah tahu, terkenal banget ceritanya saudara. Tapi kalau saudara, waktu saya baca kisahnya mereka, saya bukan terpukau waktu mereka ditolong Tuhan. Waktu mereka ngalami yang, kan endingnya mereka itu dibakar, betul enggak? Dimasukkan ke dalam perapian api dan akhirnya mereka enggak terbakar, saudara. Amazed enggak itu? Keren enggak itu? Keren, saudara. Bayangkan logikanya di mana enggak masuk Nurul, saudara. Dibakar tapi enggak terbakar, saudara. Tetapi saya bukan enggak tertarik dengan itu. Itu bagi saya oke, good, bagus, luar biasa. Tetapi yang membuat saya greget dengan orang ini di ayat yang ini. Ketika itu mereka mau disuruh sembah tuh patung yang dibuat raja siapa? Nebukadnezar. Semua penduduk rakyat harus nyembah ini. Kita tahu waktu saat itu Raja Nebukadnezar terkenal sangat jahat, saudara. Titahnya tidak dituruti, habis, selesai. Semua harus menyembah. Ada 3 orang anak muda yang tidak mau dengar, saudara. Tidak dengar. Dan bahkan mereka bilang, tetapi seandainya, ayat 17 dia bilang begini, Tuhan, Raja, kau dengar baik-baik Raja, mohon maaf. Dengan tidak bermaksud untuk tidak menghormatimu. Ya, kami tahu Tuhan kami sanggup tolong kami. Dia bisa melakukan segala hal. Kami tahu persis itu Tuhan kami hebat, Tuhan kami bisa nolong kami. Langsung tidak stop sampai di situ, saudara. Ayat 18 ini yang kerennya, dia bilang begini. Tapi seandainya tidak. Artinya begini. Seandainya Tuhan kami tidak tolong kami pun. Apa dia bilang? Kami tetap tidak akan menyembah patung yang Tuanku Raja buat. Dia
Ini nih iman yang gila ini saudara. Ini langka sudah iman kayak begini. Di zaman now, betul. Apalagi untuk kaum yang mendang-mending, istilahnya begitu saudara. Tidak ada iman kayak begini. Sekalipun Tuhan tidak tolong, kami tidak akan menyembah Tuhan yang lain. Keren saudara. Ini namanya iman yang sejati. Ini namanya iman yang pure ikut Tuhan itu. Jadi dia tidak fokus sama Sadrak Mesak Abednego ini, tidak fokus sama apanya? Berkatnya, pertolongannya toh. Betul enggak? Artinya kan itu. Mereka tidak fokus, mereka tahu Tuhan sanggup nolong mereka. Tapi mereka tidak fokus dengan itunya. Tetapi ini berbicara mereka fokus kepada pribadinya Tuhan. Biarlah kita boleh menjadi orang-orang punya iman seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Katakan amin. Ketika mungkin kita berdoa sama Tuhan, kita punya pergumulan, ada doa. Kita berdoa, Tuhan aku percaya, Tuhan Engkau sanggup menolong kami. Engkau sanggup menolongku, Engkau sanggup Tuhan buka jalan. Engkau sanggup menyembuhkan aku Tuhan, aku percaya itu. Tapi seandainya tidak pun Tuhan, aku mau berkata aku tetap mengasihimu. Wah. Saya sangat yakin saudara, kalau ada anak Tuhan model kayak begini. Ini menurut saya, Tuhan dari sorga lihat. Anakku spesial. Agak lain kawan. Amin. Ketika anak kita datang sama kita ngomong kayak begini, gimana kita, Pak, Ma, saya tahu papa mama bisa berikan saya semuanya. Tapi seandainya juga mama tidak berikan, papa tidak berikan, saya mau tetap sayang sama papa mama. Bergetar hati kita ini Pak, Bu. Amin. Biarlah kita punya motivasi kayak gini ya. Punya hati kayak gini ya. Yang setuju yang mau katakan amin. Amin. Saya percaya saudara, ketika kita punya hati kayak begini, itu berkatnya beda. Tunggu aja. Tunggu saja. Berkatnya pasti beda. Apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, timbul dalam hati kita, itu Tuhan sediakan bagi setiap kita. Tuhan kasih yang terbaik, jauh lebih besar daripada apa yang kita inginkan dan kita doakan. Tuhan tahu enggak apa yang kita mau, Tuhan tahu. Tuhan jauh lebih tahu apa yang terbaik buat kita Pak, Bu. Ketika kita minta Tuhan, saya minta 10 juta. Tuhan kasih 1 triliun sama kita. Dalam pikiran kita 1 miliar itu besar enggak saudara? Besar enggak? Besar kalau saya 1 miliar. Mau dikasih 1 miliar Valen? Besar enggak? Oh besar. Tapi Tuhan sanggup berikan lebih daripada itu. Bagi Dialah yang sanggup melakukan segala sesuatu jauh lebih besar daripada apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Katakan amin saudara. Yuk set hati kita, motivasi kita. Kita ngiring Tuhan karena pure, terpukau, terpesona karena Tuhan Yesus. Yang setuju yang mau katakan amin. Kasih tepuk tangan yang dahsyat yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Puji Tuhan. Media.